seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapak Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Kita awal informasi yang pertama. Ular kobra sepanjang 1,5 meter menyatroni rumah warga Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi pada Kamis dini hari. Pemilik nyaris digigit saat membuka pintu rumah sepulang dari hajatan di rumah saudara. Seekor ular kobra sepanjang 1,5 meter menyatroni rumah warga Dusun Karangharjo, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi pada Kamis dini hari. Ular berbisa ini nyaris melumpuhkan pemilik rumah saat membuka pintu setibanya mendatangi hajatan di rumah saudara. Tak ada tetangga ataupun warga yang berani menangkap ular kobra tersebut. Mereka takut tergigit dan terkena bisa ular yang dikenal sangat mematikan. Sampai akhirnya mereka menghubungi regu pemadam dan penyelamatan Banyuwangi melalui call center 112. Upaya evakuasi langsung dikebut pihak pemadam dan penyelamatan Banyuwangi. Setelah mendapat laporan dari pemilik rumah, petugas ekstra hati-hati lantaran ular cukup ganas dan mengharuskan mereka mengenakan alat pelindung diri APD lengkap. Posisi kobra berada di dalam kamar ketika petugas mencarinya. Kepala ular tersebut dicapit supaya memudahkan proses evakuasi. Jadi masyarakat melaporkan bahwasannya ada ular kobra yang posisinya berada di dalam kamar. Saat itu pemilik rumah ingin masuk kamar. Saat membuka pintu, ternyata sudah ada ular tersebut di dalam kamar. Akhirnya karena takut, pemilik rumah menutup pintu dan pergi meminta pertolongan kepada warga masyarakat sekitar. Untuk warga ternyata juga tidak ada yang berani mengambil atau mengamankan. Akhirnya mereka telepon ke damkar Sektor Genteng. Untuk upaya evakuasi sendiri kita melakukan penangkapan menggunakan penjapit. Kita telusuri di seisi kamar dan ular sempat pindah ke gudang. Jadi ular lari ke belakang dan bisa tertangkap di dalam gudang tersebut. Untuk tindakan selanjutnya, ular diamankan oleh petugas Sektor Genteng dan dibawa ke pos Sektor Genteng. Andoko Kusumo, CTV. Taman Nasional Alas Purwo di Kecamatan Tegal Dilmo, Banyuwangi merupakan hutan yang terkenal paling mistis di Pulau Jawa. Namun di balik kemistisannya tersebut menyimpan pesona alam yang menakjubkan dan menjadi tempat favorit untuk menghabiskan libur lebaran bersama keluarga. Banyak pesona alam yang menakjubkan
di dalam Taman Nasional Alas Purwo atau Hutan Purwo yang terkenal mistis di Pulau Jawa ini. Bahkan saat bulan Suro, banyak petapa yang datang dari berbagai daerah. Namun saat musim libur lebaran saat ini, Alas Purwo menjadi tempat favorit masyarakat karena di dalamnya banyak tempat yang menakjubkan. Seperti padang savana Sadengan, yang mana banyak beberapa jenis binatang seperti panteng, berbagai burung termasuk merak jika beruntung menemukannya. Ada pula tempat penangkaran penyu dan berbagai pantai seperti Pantai Plengkung yang ombaknya terbesar kedua di dunia dan menjadi tempat favorit peselancar mancanegara. Selain itu ada Pantai Pancur, Pantai Triangulasi yang menjadi favorit wisatawan lokal karena dapat bertemu hewan-hewan seperti kijang, babi hutan, dan para kawanan monyet. Karena Alas Purwo kan terkenal mistis ya. Kayak siapapun tahu kemistisan dari Alas Purwo. Jadi saya tertarik untuk ke sini karena di situ juga ada banyak wisata alam. Dari yang saya dengar itu kan mistis, tapi ketika saya ke sini itu semua hilang. Dan saya menemukan keindahan di sini. Yang ini seperti Sadengan ini dia savana, yang katanya ada banteng juga, ada merak gitu. Jadi ya bagus menurut saya. Rencananya mau ke pantainya, tapi masih belum ke sana, masih ke sini dulu. Habis itu ke ada banyak, tapi saya belum terlalu eksplor sih, jadi masih di sini aja. Tadi juga saya menemukan ada beberapa pura di sini dan itu sangat asri sekali, adem, dan semua mistis itu menurut saya nggak ada seperti yang dikatakan orang-orang. Perlu diketahui, Anda tak perlu kecewa saat di bibir pantai banyak tumbukan kayu dari arah laut. Karena Alas Purwo merupakan kawasan hutan lindung, maka kayu-kayu yang terdampar di bibir pantai dibiarkan oleh pengelola dan akan hilang dengan sendirinya. Andoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh berkah bagi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Berkah terbesar pada bulan Ramadan adalah mandat suci yang diamanahkan pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada kami untuk menata, merajut, merawat PCNO agar tidak keluar dari visi besar Kiai Hasyim Asy'ari. Kami yakin atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa para muassis serta dukungan semua pihak, khususnya Bupati Banyuwangi, PCNO Banyuwangi akan kembali kompak bersatu padu, menampakkan cahayanya serta dicintai jamaahnya. Di hari kemenangan ini, atas nama seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, kula amin wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukafi, Kepala Lapas kelas 2A Banyuwangi beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan hati yang bersih kita dapat memulai lembaran baru yang penuh berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Rama Samtama Putra, SIK MA MSI, selaku Kapolresta Banyuwangi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat
Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ANR Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ayo kita buka pintu hati saling memaafkan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Jana Negara SE, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi. Atas nama pribadi dan lembaga DPRD mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Edi Arianto, pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi dan juga Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga masyarakat Banyuwangi menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia, dengan sukacita, sehingga masyarakat Banyuwangi penuh dengan semangat dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Sopir Logistik Indonesia mengucapkan selamat mohon maaf lahir dan batin. Semoga perjuangan sopir truk Indonesia bisa menjadikan manfaat buat keluarga besar masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengasuh SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polresta Banyuwangi melakukan panen raya jagung seluas 10,40 hektar. Jagung tersebut ditanam di lahan perhutani KPH Banyuwangi Utara di lingkungan Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Panen raya ini dilakukan bersama petani yang tergabung dalam kelompok tani Rukun Makmur. Panen dipimpin Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Ramasam Tamaputra bersama ADM Perhutani Banyuwangi Utara, perwakilan dari Kodim 0825 Banyuwangi dan stakeholder terkait. Total lahan yang ditanam jagung seluas 38 hektar. Namun yang dipanenkan kali ini hanya seluas 10,40 hektar. Per hektar lahan diestimasi bisa menghasilkan 5-6 ton jagung. Setelah dipanen, jagung tersebut langsung digiling untuk memisahkan jagung dengan tongkolnya. Untuk penyerapan hasil panen, menurut Rama, akan dikoordinasikan dengan Bulog. Jika kadar air dalam jagung masih belum sesuai spek dari Bulog, hasil panen ini akan dikoordinasikan dengan pedagang. Polri yang tergabung dalam gugus tugas ketahanan pangan terus melakukan serangkaian upaya untuk menggerakkan kelompok tani. Langkah ini, menurutnya, sudah diawali koordinasi dengan perhutani maupun PTPN terkait lahan produktif tapi belum dimanfaatkan. Pendampingan yang dilakukan Polri kepada para petani ini dilakukan dengan sistem bottom up. Misalnya, berkaitan dengan pupuk dan bibit. Kebutuhan pupuk dan bibit diajukan ke dinas terkait dan diproses hingga ke tingkat pusat, sehingga turun bantuan dari Kementerian Pertanian dan disalurkan kepada petani. Kemudian PPL, Babin Kamtibmas, Babinsa terus mendampingi, sehingga harapannya hasil panen yang diperoleh kelompok tani bisa maksimal. Kapolresta menambahkan, dari pusat Polresta Banyuwangi ditargetkan bisa menanam jagung seluas 650 hektar. Estimasi real yang sudah ditanam sejak bulan Desember hampir sekitar 300 hektar. Lahan ini tersebar di wilayah utara, selatan, dan barat Banyuwangi. Andoko Kusumo, CTV. Nah, pemerintah Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, gelar halal bihalal pasca libur Lebaran atau di hari kerja keempat. Sementara itu, pada momentum halal bihalal ini juga turut diwarnai dengan pertunjukan kesenian tari. Nah, penasaran seperti apa kiatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Tepat pada hari Kamis pada pukul 10 April 2025, pemerintah Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, gelar halal bihalal. Momentum halal bihalal ini sengaja digelar pemerintahan desa sebagai bentuk mempererat silaturahmi, saling memaafkan, dan menjaga keharmonisan dengan mengundang lintas sektor dan unsur masyarakat. Meski tengah menggelar halal bihalal, namun pelayanan kantor desa terhadap masyarakat tetap berjalan lancar. Menariknya, pada halal bihalal yang dipusatkan di pendopo kantor Desa Yosomulyo ini juga turut diwarnai dengan sejumlah pertunjukan kesenian tari. Dalam pertunjukan tari yang ditampilkan oleh sanggar tari desa setempat ini, ada berbagai macam tarian yang sengaja ditampilkan. Meski bukan basis desa menari, namun Desa Yosomulyo sudah dikenal akan kesenian tari dan diketahui pernah sukses menggelar tari kolosal pada tahun 2024 lalu. Menurut Kades Yosomulyo, Joko Utomo Punyawan, dengan kebersamaan, kompak, dan gotong royong seperti yang diperagakan oleh para penari, itu dinilai bisa selaras. Maka hal ini selaras dengan moto desa, yakni Yosomulyo Powerful. Budaya dengan agama ini satu visi. Kita bangsa Indonesia ini bangga menjadi bangsa Indonesia yang bersatu, bangsa yang luar biasa. Sehingga kalau kita ngomong pada
pagi hari ini ya mengadakan halal bihalal dari semua komponen yang ada di masyarakat desa semuanya itu bisa bersatu ya, hadir mulai dari tokoh-tokoh agama, tokoh politik ya, jadi pejabat pemerintahan ya, dari masyarakat ya, dari lapisan apapun ya, dari teman-teman kesenian, olahragawan ya, kita sama-sama saling bersatu untuk mewujudkan Yosomoyo Powerful. Saya pikir ini sebuah perjuangan yang luar biasa ya. Jadi awal memang berat ya. Jadi kesuksesan ini hanya 10%, tapi perjalanan waktu ini yang 90% ya, sehingga pada saat ini bagaimanapun kita harus tetap kompak ya untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi terima kasih kepada semuanya, khususnya masyarakat desa Yosomoyo. Sementara itu, dengan adanya wadah seperti ini sangat disambut positif oleh para pelaku kesenian, khususnya tari yang ada di Desa Yosomulyo. Dita Arisandi, selaku instruktur tari dari kelompok Gayatri Murti, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemdes Yosomulyo yang telah memberikan wadah serta ikut memberikan peluang untuk terus melestarikan budaya seperti ini. Jadi hari ini untuk acara halal bihalal Desa Yosomulyo, kami dari Sanggar Tari Gayatri Murti menampilkan kurang lebih 5 tarian. Jadi yang pertama itu ada tari Ganderung Kurit Mangir, yang kedua ada tari Kuntulan, yang ketiga ada tari Sri Banyong, yang keempat ada tari Jaran Goyang, dan yang kelima adalah tari Merujuk Desa Menari yang nantinya akan ditampilkan lagi pada Festival Desa Menari pada tahun 2025 pada bulan September ya Pak. Kesannya sungguh luar biasa ya Pak. Jadi untuk murid-murid Sanggar Tari ini juga sangat bahagia diundang ke sini, diundang untuk tampil di acara ini, dan untuk kedepannya semoga Desa Yosomulyo semakin maju dan berkembang khususnya di bidang seni budaya agar bisa menularkan kesenian di masyarakat khususnya Desa Yosomulyo setempat. Sekedar informasi, pada halal bihalal di Desa Moderasi atau Desa Yosomulyo sendiri sengaja mengusung tema Holopis Kuntul Baris. John Iskandar, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengasuh SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh Ramadan dengan segala kewajibannya telah usai kita jalankan. Semoga Allah berkenan meningkatkan derajat kita sebagai hamba-Nya. Seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, mari kita tetap bermunajat kepadanya agar kita semua tetap istiqomah berada dalam jalan kebaikan. Amin. Seiring datangnya hari kemenangan, kita semua kembali kepada fitrah yang telah ditentukan. Maka dari itu, kami, keluarga besar PT Panca Asma Tunggal mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Direktur Kantor Hukum Punakawan dan Partner mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Kami keluarga besar Budam Banyuwangi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap sivitas akademika UNIB, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita, utamanya ibadah puasa, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita senantiasa diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan status 1 maupun status 2, UNIB adalah tempatnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Yosomulyo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yosomulyo Desa Bukira Kaki Mesra. Yosomulyo powerful, powerful, powerful. Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo pada Rabu siang meresmikan Rumah Restoratif Justice yang berada di 29 kelurahan di Kota Probolinggo. Diharapkan dengan adanya rumah RJ ini, perkara hukum yang masih bisa didamaikan dengan musyawarah tidak sampai ke ranah persidangan. Banyaknya masalah hukum di tengah-tengah masyarakat. Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Probolinggo pada Rabu siang meresmikan Rumah Restoratif Justice di 29 kelurahan yang ada. Secara simbolis, peresmian Rumah RJ atau Rumah Perdamaian Adiaksa berlangsung di kantor Kelurahan Cirebeng Lor, Kecamatan Kedepok, Kota Probolinggo. Rumah RJ ini berada di setiap kelurahan sekota Probolinggo. Rumah RJ ini nantinya menyelesaikan perkara dengan tingkat ketercelaan terendah tanpa melalui persidangan pada umumnya. Di dalam rumah RJ tersedia petugas administrasi, jaksa fasilitator, dan lurah setempat. Setiap perkara nantinya dilakukan pengecekan profil pelapor maupun terlapor. Pastinya, kasus dengan kerugian di bawah 2,5 juta dan hukuman di bawah 5 tahun bisa dilakukan restoratif justice. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi pada hari ini kita mengadakan launching rumah RJ di semua kelurahan. Jadi program saya bahwa di semua kelurahan punya rumah RJ dengan harapan penegakan hukum yang kita lakukan adalah humanis. Jadi kalau paradigma yang dulu adalah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau sekarang humanis ke bawah. Sehingga harapan saya seperti yang saya sampaikan di sambutan saya tadi bahwa perkara-perkara terhadap tingkat nilai ketercelaannya rendah dapat diselesaikan secara restoratif justice dan tidak harus naik ke persidangan sehingga stigma negatif yang ada di masyarakat itu bisa dihilangkan dan nilai keharmonisan dapat terjamin sebagaimana bahwa kita ini punya jiwa seorang mufakat, gotong royong. Makanya tadi saya sampaikan bahwa jangan khawatir nanti disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Yang pertama, saya pesan kalau memang ada seperti itu, laporkan ke saya. Tapi saya jamin tidak ada. Karena RJ di tempat kami itu penentunya adalah jambidung. Jadi bukan serta-merta didamaikan langsung selesai. Kalau itu kan peluangnya disalahgunakan besar. Tapi ini kita benar-benar seperti video yang kita lihat tadi bahwa sebelum kita lakukan RJ, kita dari seksi intelijen turun dulu melihat backgroundnya, profilnya dari tersangka, dari korban. Setelah itu kita susun syarat-syaratnya terpenuhi enggak, yang belum pernah dihukum, ada perdamaian, ancaman pidananya di bawah 5 tahun, kerugiannya di bawah 2,5. Setelah itu nanti kita laporkan ke Kejaksaan Agung, kita gelar perkara. Nah, di situ kita adu argumen gimana pertimbangannya apa, setelah itu nanti diputuskan disetujui atau enggak. Dan itu tiap hari dilakukan oleh Jambidung. Jadi bukan kita. Sementara itu menurut Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyambut baik rumah RJ yang memakai aset Pemkot. Pertama kita ucapkan terima kasih dari jaksa inisiasi atau inisiator pembentukan rumah restoratif justice ini, dan memang tempatnya harus paling mendekati masyarakat. Nah, fasilitas pemerintah yang ada yaitu di kelurahan ini sudah tepat sekali dan kita sangat mendukung. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Efeknya bagaimana, manfaatnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ajari. Tinggal ke depan ini jangan sampai tadi pertanyaan Mbak Yuli ini kosong nanti rumahnya ini ya. Nah, ini teman-teman kita minta teman-teman wartawan, media untuk mensosialisasikan ini, sehingga dengan keberadaan ini kita berharap
masyarakat Kota Probolinggo yang mempunyai masalah yang mestinya bisa diselesaikan di rumah ini itu mendapat manfaat dan mendapat haknya untuk memanfaatkan rumah restoratif. Dengan adanya rumah RJ ini, segala sengketa di lingkungan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Farouk Valevi, CTV. Demi bisa sekolah, puluhan siswa di Lumajang nekat menerjang Sungai Lahar Semeru pada Kamis pagi. Para siswa diantar orang tua dan dibopong melintasi aliran banjir lahar. Meskipun jembatan Limpas Kalirgoso tertutup material banjir lahar Semeru, tak menyurutkan semangat puluhan siswa sekolah dasar dari Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang untuk berangkat sekolah. Para siswa diantarkan orang tua dan dibopong menerjang derasnya banjir lahar melintas lebarnya sungai sepanjang 100 meter. Diketahui, Dusun Sumber Langsep di Desa Jugosari letak wilayahnya berada di seberang sungai dan hanya mengandalkan akses jembatan Limpas untuk mobilitas. Sehingga saat diterjang banjir, wilayah setempat terisolir akibat jembatan tertutup material banjir lahar Gunung Semeru. Sungainya santer sama dalam. Dalam. Takut nggak? Banyak batunya, takut. Tapi ini terpaksa ya, Dek ya? Iya. Memang kali tiap banjir seperti ini? Iya. Ini jalannya terputus ya? Iya. Nggak ada jalan lain lah untuk menuju sekolah? Nggak ada. Berarti emang harus lewat sungai ini ya? Meskipun banjir gitu? Iya. Terus kalau banjir besar gitu, sekolahnya gimana? Nggak sekolah, kayak kemarin nggak sekolah. Libur ya? Total terdapat 40 siswa dari dusun setempat yang bersekolah di SD Jugosari 03. Pihak sekolah pun memberi toleransi para siswa dari dusun setempat untuk tidak mengikuti pembelajaran jika terjadi banjir lahar dengan intensitas besar lantaran sangat berbahaya. Pihak sekolah akan melakukan pembelajaran secara daring bagi siswa yang tidak masuk sekolah. Kalau anak-anak kami yang dari Sumber Langsep itu berangkatnya itu biasanya diantar oleh orang tuanya dan nanti di sini juga diantar sampai sungai kan. Nah, karena anak-anak sendiri tidak bisa menyeberang itu tidak bisa. Jadi ya ada bantuan dari orang tua dan nanti juga kami memantau lah. Kalau saat pulang itu kami memantau dari sana. Bu, kalau toleransi dari sekolah sendiri seperti apa, Bu? Untuk kami karena sudah tahu kondisinya kadang banjir itu, kami memang memberi keleluasaan untuk tidak ke sekolah daripada membahayakan diri sendiri. Tapi pembelajarannya seperti apa, Bu? Nanti pembelajarannya bisa daring jika sinyalnya bagus, tapi kalau tidak juga menyusul. Jembatan Limpas penghubung Dusun Sumber Langsep ini tertutup material pasir dan batu setelah diterjang banjir lahar dengan intensitas besar dengan amplitudo maksimal mencapai 34 mm pada Rabu malam kemarin. Yongki Nugroho, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh Ramadan dengan segala kewajibannya telah usai kita jalankan. Semoga Allah berkenan meningkatkan derajat kita sebagai hamba-Nya. Seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, mari kita tetap bermunajat kepadanya agar kita semua tetap istiqomah berada dalam jalan kebaikan. Amin. Seiring datangnya hari kemenangan, kita semua kembali kepada fitrah yang telah ditentukan. Maka dari itu, kami, keluarga besar PT Panca Asma Tunggal mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Direktur Kantor Hukum Punakawan dan Partner mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Kami keluarga besar Budam Banyuwangi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap sivitas akademika UNIP, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita, utamanya ibadah puasa, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita senantiasa diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan status 1 maupun status 2, UNIP adalah tempatnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Yosomoyo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yosomoyo Desa Budaya Kaki Besar. Yosomoyo powerful, powerful, powerful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengasuh SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2 warga Jember yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja mendapat perhatian serius dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. Disnaker berkoordinasi vertikal untuk memulangkan 2 warga Jember tersebut. Kasus yang menimpa Balkis Safira Nur Firdausi, 23 tahun, dan Torik Wahid Ismail, 27 tahun, kakak beradik warga perumahan Bumi Tegal Besar, Kelurahan Tegal Besar, Jember, yang diduga menjadi korban TPPO di Kamboja, mendapat perhatian yang serius dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. Menurut keterangan orang tua, keduanya saat ini masih berada di negara tersebut dan meminta perlindungan hukum dari KBRI setempat. Setelah mendapat perlakuan buruk dan sejumlah ancaman dari pihak perusahaan, sang ibu menceritakan ancaman tersebut bahkan sempat terekam di story pesan WhatsApp yang bernada akan dibunuh jika sampai bercerita tentang perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yang mendengar hal tersebut langsung meminta keterangan lebih lanjut kepada orang tua. Setelah mendapat cukup data-data dan sejumlah bukti, Disnaker Jember berkoordinasi vertikal kepada Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Banyuwangi untuk usaha pemulangan keduanya. Hal tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak yang berwenang seperti Bupati Jember dan Disnaker Trans Jawa Timur. Kepala Disnaker Jember, Supri Handoko, meminta orang tua untuk tetap tenang mengingat proses pemulangan harus melalui prosedur. Itu semuanya sudah oke, saya kira nggak ada kendala, mudah-mudahan orang tuanya, keluarganya juga semua bisa tenang karena tidak bisa kita memulangkan PMI apalagi bermasalah itu dengan tiba-tiba, pasti prosedur harus kita lalui seperti itu. Sama sekali tidak ada goresan atau registrasi di Dinas Tenaga Kabupaten Jember sehingga bisa dipastikan bahwa mereka berangkat adalah tidak prosedural. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Harapan kami bahwa setiap yang mau keluar negeri pastikan berangkat secara prosedural, pastikan memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, bersertifikat BNSP, kemudian ada job pekerjaan, jangan spekulasi, dan kelengkapan persyaratan harus semua dipenuhi dengan lengkap sehingga tidak menjadi pendatang haram di negara orang, maka akan berjuang sebagai pekerja migran yang terhormat di negara lain. Sebelumnya keduanya berangkat melalui jalur non-prosedural atau ilegal. Rentetan kasus serupa diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur yang prosedural dan memiliki standar kompetensi yang ditentukan. Lutfi Kurahman, CTV. Pengadaan 6 unit mobil dinas baru oleh Pemkab Kabupaten Situbondo menyita perhatian publik. Pasalnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah justru membeli mobil baru untuk para pejabat. Tak tanggung-tanggung, pengadaan unit menyedot dana hingga miliaran rupiah. Inilah salah satu pengadaan mobil dinas baru yang sudah dipakai Bupati Mas Rio yang baru dibeli oleh Pemkab Situbondo. Total ada 6 unit pengadaan mobil bermerek Toyota Fortuner kelurahan terbaru di tahun 2025 ini. Pembelian kendaraan dinas dianggarkan melalui dana APBD tahun 2025 dengan nilai total mencapai 3,6 miliar rupiah. Tiap unit Toyota Fortuner
Tetra Drive diperkirakan seharga 600 juta rupiah. Kendaraan dinas diperuntukkan Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari, serta Ketua Pengadilan Negeri Situbondo. Pengadaan 6 mobil ini memicu kontroversi saat Pemkab tetap mengalokasikan anggaran mobil dinas baru. Akademisi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Supringyono, menilai kebijakan ini ironis dan kurang berempati terhadap kondisi keuangan daerah. Sementara pemerintah pusat gencar menggaungkan efisiensi anggaran. Tidak layak itu? Tidak layaknya sejauh mana sih? Tentu harus ada Ini himbauan moral, dikembalikan saja. Karena menurut saya yang ada masih pantas dan layak. Saya bangga saat itu, tapi di sisi yang lain ternyata kenapa pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Mas Bupati tidak meng-cancel pengadaan 6 Fortuner itu yang diperkirakan keuangannya itu 3,9 ya, 3,9 M. Apalagi kemudian di antara 6 Fortuner itu diberikan kepada 4 instansi horizontal, vertikal. 4, iya artinya 4 yang sederajat lah, yang seharusnya kejaksaan, kepolisian, pengadilan, kemudian Kodim itu kan yang mikirin adalah instansi di atasnya, bukan instansinya, bukan dipikirin oleh pemerintah kabupaten. Tidak ada larangan situ, tapi tidak layak dan pantas. Oleh karenanya ini himbauan moral agar bagaimana 6 Fortuner itu, apalagi masing-masing instansi itu juga sudah punya kendaraan masing-masing, untuk kemudian dipikirkan agar dikembalikan gitu. Pengembaliannya seperti apa saya tidak paham apa itu, karena memang ini sangat bertentangan apa yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu ada efisiensi anggaran. Bupati Muda Situbondo Yusuf Wahyu Rio Prayugo mengatakan pemenuhan sarana dinas itu dipandang sebagai upaya mendukung kinerja lembaga strategis di daerah. Karena mobil dinas milik instansi vertikal sudah dianggap tidak layak untuk menunjang Situbondo naik kelas. Jadi tidak benar kalau kita tidak punya sense of crisis. Justru dengan menghapus Alphard itu adalah sense of crisis, gitu ya. Nah saya kira teman-teman sebagian masih terlalu lah mengkritisi ini. Toh ini bukan saya, mobil saya cukup lah, mobil pribadi saya cukup. Bupati hanya punya 1 mobil ini saja. Saya sebagai bupati hanya punya 1 mobil ini saja. Lainnya pakai mobil pribadi. Ya, tapi saya lebih kepada Forkopimda, ya, Kapolres, kepolisian, Dandim, kejaksaan dan pengadilan, dan bisa dicek ke mereka. Bagaimana kalau mereka kumpul, dan itu yang paling kita harapkan mereka bisa bercerita tentang Situbondo. Katanya mau naik kelas, ya kan? Tapi performa mereka nggak kita jaga. Nah itu yang ya nggak apa-apa, tapi namanya dinamika pemerintahan, ya ada sebagian orang menganggap itu tidak pas. Sebelumnya Bupati Situbondo pernah menolak pembelian mobil dinas baru yakni Toyota Alphard dengan anggaran 1,5 miliar rupiah. Anggaran tersebut diminta dan dialihkan untuk dialokasikan ke penanganan banjir. Andi Nurkolis, CTV. Nah pemirsa, itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sini kita Pak. Yo yo. Jawa Timur pancen gone seni, reok lutruk campur sari, teko Ngawi sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojo pae Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni, reok lutruk campur sari.